Acara segera dimulai. Yang terhormat Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku beserta Ibu. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara. Yang terhormat Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Maluku. Yang kami hormati Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Maluku Tenggara dan Kota Tua. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Maluku Tenggara. Yang kami hormati staf ahli Bupati, Asisten Sekda Maluku Tenggara. Yang kami hormati pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tua. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara dan Kota Tua. Yang kami hormati para pendeta jemaat dan calon pendeta Gereja Protestan Maluku. Yang kami hormati Radfamur Danar dan staf, para camat dan kepala OHOI. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Maluku Tenggara. Dan yang kami kasihi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu tamu undangan yang berkesempatan hadir di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Shalom. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara peresmian dan pentahbisan Gedung Gereja Baru Jemaat GPM Ohaisen Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekabur siri oleh panitia peresmian kepada Bapak Lopianus Jonias Ngabalin SH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Shalom. Yang terhormat Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode yang saya sapa dengan kasih, Bapak Pendeta Elifes Thomas Maspetela STH MSI, dan Ibu Pendeta Desermina Laura Maspetela STH. Yang kami hormati Bupati Maluku Tenggara Bapak Dr. Andus M. Tahir Hanubun dan Ibu Eva Ali Elia Hanubun, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual, Ibu Ketua beserta Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual, Ketua-Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, dan calon pendeta seklasis GPM Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual,
Ketua Majelis Jemaat Pendeta Yeni Patinama dan Majelis Jemaat GPM OHSEB, mantan KMJ OHSEB Bapak Pendeta Mesak El Tamayala STH dan Ibu Pendeta Yosdiana Watumlawar STH dan keluarga Pendeta Masrikat dan keluarga Pendeta almarhum M. Labetubun. Pendeta Martinus Ngabalin STH MSI sebagai pendeta pertama yang lahir dari Womael Yalma OHSEB. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, Kapolres dan Wakil Kapolres Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, Kepala Kantor Pangkalan PLP kelas 2 Tual dan Navigasi di Danar UF, Bapak Pastor Proki Rumat beserta dengan Dewan Gereja yang berkesempatan hadir, Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang berkesempatan hadir, Bapak Raja Pemurdanar, Bapak Imam Masjid yang berkesempatan hadir, pimpinan-pimpinan agama yang berkesempatan hadir, kepala-kepala OHOI di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual yang berkesempatan hadir, kaum profesional, intelektual, tokoh adat, tokoh agama, undangan simpatisan yang hadir, Bapak Ibu para undangan yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan kebaktian peresmian ini, para donatur yang dengan rela hati telah membantu hingga gedung gereja ini dapat terselesaikan, hadirin dan undangan, serta seluruh masyarakat Danar Ifak yang tidak sempat satu persatu yang saya sapa dengan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengiringi suasana sukacita syukur yang tercipta pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji syukur, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang agung, karena kasih dan karunia-Nya bagi kita, sehingga pada saat ini kita dapat melangsungkan pentabisan gedung gereja baru Ego Emi OHSEB. Sehubungan dengan ini, izinkan saya atas nama pribadi keluarga jemaat menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada 1. Bapak Bupati Maluku Tenggara Bapak Dr. Andus Haji M. Tahir Hanubun atas dedikasi dan perhatian yang luar biasa dalam membantu panitia dalam pembangunan gedung gereja baru Ego Emi OHSEB hingga peresmian di hari ini. Atas cinta, perhatian dan upaya-upaya kooperatif sehingga bangunan ini dapat selesai dibangun. Tanpa perhatian yang tulus dari Bapak Bupati Dr. Andus Haji M. Tahir Hanubun, maka bukan 16 tahun, tetapi mungkin 20 tahun ataukah 30 tahun baru kami dapat meresmikan gedung gereja ini. Olehnya itu, saya kutip tulisan yang ditulis oleh Yang Mulia Monsinyur Inong Mutra, Uskup Diosis Amboina di dinding Facebook beliau, seorang Bupati Islam bangun gereja. Terhadap pernyataan itu, saya ikut melegitimasi dengan menyatakan ya dan amin. Dengan doa semoga Tuhan pemilik kehidupan memberi Bapak Bupati Dr. Andus Haji M. Tahir Hanubun kesehatan, umur panjang dalam melanjutkan kepemimpinan Maluku Tenggara untuk dapat membantu serana-serana peribadatan umat, baik itu gereja dan masjid di tiap ohoi atau desa di Maluku Tenggara, agar segera diresmikan dan ada dalam sukacita iman seperti yang kami jemaat GPM OHSEB Danar rasakan di hari ini. 2. Majelis Pekerja Klasis Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual, 3 Ketua Majelis Jemaat, serta umat jemaat GPM OHSEB yang telah mengangkat kami panitia untuk sama-sama kita mengurus rencana peresmian dan pentabisan gedung gereja ini. 4 Kepala Pangkalan PLP kelas 2 Tual dan Navigasi di Danar UF terdahulu dan kini, dan anggota yang intens turut membantu kami dalam pembangunan dan peresmian gereja ini. 5 keluarga besar Elial Mabdi Timika Papua yang diketuai oleh Ferry Toatubun dengan ketulusan hati sama-sama membangun gedung gereja baru ini, walau hidup di tempat perantauan di Timika Papua dengan pekerjaan sebagai buruh bangunan, tukang ojek dan lainnya, tetapi rasa cinta akan OHSEB memampukan bantuan daun seng gereja, lembar seri yang terbuat dari kayu jati untuk plafon gedung gereja ini dan sumbangan lainnya. 6 Para donatur yang dengan ikhlas hati telah memberi sehingga pembangunan ini dapat terselesaikan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 7 Pemerintah OHSEB terdahulu dan kini, PJ Raja Kletlet dan Sekretaris Gotif Arnold Ngabalin Esa yang terus memberikan bantuan daya dan dana untuk percepatan pembangunan dan peresmian gedung gereja ini. 8 KMJ Pendeta Yeni Patinama,
SSI dan Majelis Jemaat GPM Ohoy Oheseb dan seluruh masyarakat Oheseb. Saya bilang Ratfa Murdanar beserta seluruh kepala Ohoy beserta masyarakat Danar Ifakni Siksikat. Para hadirin yang saya muliakan, Oheseb berada tepat di sebelah timur selatan Pulau K kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Hidup berdampingan dengan 3 komunitas agama-agama lain di Danar. Bahkan tidak ada garis pemisah antara satu kampung dengan kampung lain. Dan untuk itu kerukunan antar umat beragama sungguh dijaga dan dirawat di sini. Terbukti selama pembangunan gedung gereja ini, semua komunitas dari Salam Sarane turut serta dalam pembangunan ini. Panitia telah diangkat oleh Majelis Jemaat GPM Oheseb dengan surat keputusan nomor 01 Skep KK JOS G.109 2018 dalam mempersiapkan seluruh kesiapan dengan pertolongan Tuhan hingga hari ini. Hadirin yang saya muliakan, 16 tahun 29 hari Jemaat GPM Oheseb mempersiapkan sebuah gedung gereja yang mampu mewadahi semua kebutuhan rohani dan iman dan tanggung jawab sebagai orang percaya, karena gereja merupakan lembaga atau tempat firman Allah serta murni diwartakan maupun disimak, dan sakramen-sakramen dilayani menurut ketetapan Kristus, serta gereja adalah orang yang sungguh-sungguh diselamatkan dan menjadi warga gereja di dalam lingkup pemahaman akan gereja atau gereja yang am. Dalam pembangunan ini telah menelan banyak dana serta doa-doa yang disampaikan dengan tidak putus-putusnya. Telah banyak nyawa melayang, bahkan telah terjadi 2 kali pergantian ketua panitia pembangunan, bahkan 3 kali. Izinkan saya menyebut nama mereka: almarhum Bapak Arnold Ngabalin dan almarhum senama saya Bapak Lopianus Ngabalin AMA PD, serta kepala tukang almarhum Bapak Derek Letet, koordinator konsumsi almarhum Nyonya Katerina Rahyaan Ngabalin, dan semua umat dan panitia yang telah mendahului menghadap panggilan Tuhan dalam tidur panjang mereka dan tidak menyaksikan sebuah karya agung di atas rumah Eliel Maaf Oheseb lewat pentabisan peresmian gedung Gereja Baru Egoemi Oheseb di hari ini. Para hadirin yang saya muliakan, sesuai dengan nama Egoemi dari bahasa Yunani yang artinya aku ada, atau dalam bahasa Kei ya ana. Jika kita melihat dari kamus bahasa Yunani, Egoemi artinya adalah have always been and will be. Aku sudah selalu ada dan akan selalu ada bersama-sama dengan kita untuk menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita, dan menopang serta menyertai kita hingga kesudahan alam. Sesuai namanya aku ada, saya berharap keberadaan gereja ini mampu memperkuat cinta kasih antar umat dalam bingkai ain-ain. Apapun perbedaan yang timbul di kalangan umat, sepanjang bukan menyangkut masalah teologi dan ibadah, tidak boleh menjadikan umat terpecah. Untuk itu, gereja diharapkan menjadi sarana yang mempersatukan umat di dalam wadah ikatan toleransi antar umat beragama. Dalam kinerja panitia ada beberapa tahapan yang telah dilakukan. 1. Panitia bekerja sama dalam mencari dana dalam berbagai modus pencarian, dari penjualan pasar, penyampaian proposal, membuka donasi terbuka di media sosial, komitmen panitia yang dikelola secara terbuka di grup WhatsApp Egoemi Oheseb, sehingga saldo hingga hari ini yang terpakai dalam pelaksanaan peresmian ini adalah Rp344.500.000. 2. Rapat-rapat seksi panitia. 3. Penerimaan tamu Yelim dari Ohoy-Ohoy atau desa-desa, serta watian pribadi kelompok dengan berbagai bantuan selama pendirian Yelim 3 pekan. 4. Pelibatan semua masyarakat Danar Ifak selama Yelim dan terlibat penuh dalam proses penjemputan ketua sinode beserta rombongan dari Ohoy Danar Lumefar hingga Ohoy Oheseb dengan tarian serta dukungan penuh dari Ratfa Murdanar, pimpinan agama dan masyarakat, menjadikan Danar sebagai desa yang pluralisme dengan sebuah gereja Katolik yang berdiri megah di Danar Lumefar, 2 buah masjid yang berdiri megah di Danar Ternate, 2 buah masjid yang berdiri megah di Danar Sare, dan 2 buah masjid yang berdiri megah di Uf dan Mar, serta 1 gedung gereja Protestan yang berdiri megah di Danar Oheseb yang diresmikan dan ditabiskan hari ini, menjadikan Danar indah dalam cinta dan fanganan ain-ain. Dalam mengakhiri perkata saya, atas nama jemaat meminta kesediaan Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode
Bapak Pendeta Elivias Thomas Maspetela STHMSI beserta Bupati Maluku Tenggara Bapak Dr. Anus Haji Muhammad Tahir Hanubun berkenan menandatangani prasasti dan selanjutnya memberi arahan serta sambutan dalam proses peresmian dan pentabisan gedung Gereja Baru EGOIM USZ. Tak ada gading yang tak retak dan tak ada mawar yang tak berduri. Tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. It is good to be important, but it's more important to be good. Adalah baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting jika menjadi hidup orang baik. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini harus jadi berkat. Terima kasih. OSF 11 Juni 2023 Ketua Panitia Peresmian dan Pentabisan Gedung Gereja Baru EGOIM OSF Lopianus Yonias Ngabalin, Sarjana Hukum. Laporan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru kepada Bapak Dr. Andus Jack Renyaan disilakan. Laporan Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat GPM OSF Klasis Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku bersama Ibu D. Aipasa Maspetela. Yang kami hormati Bapak Bupati Maluku Tenggara bersama Ibu Eva Hanubun. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Tual. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Maluku Tenggara bersama Ibu Beruatuarin. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Tual. Yang kami hormati Ketua Majelis Pekerja Klasis Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual. Yang kami hormati Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Yang kami hormati Sekretaris Klasis bersama anggota Majelis Pekerja Klasis Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan OPD Maluku Tenggara dan Kota Tual. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Majelis Jemaat, Bapak Ibu Pendeta dan para calon pendeta seklasis GPM Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GPM OSF. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah YPPK. Yang kami hormati Bapak Pejabat Ohoi Danar OSF. Yang kami hormati Rat Pemurdenar dan para raja yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati Camat Kecamatan Kekecil Timur Selatan. Yang kami hormati Imam Masjid di Danar. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Ohoi Sekabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Yang kami hormati Bapak Pendeta ML Tameela dan Ibu Pendeta Yos Watumlawar Lutur. Yang kami hormati Bapak Ibu Donator. Yang kami hormati semua keluarga pendeta yang pernah bertugas di Jemaat GPM OSF. Yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan dan kasih Bapak Ibu Panitia Pembangunan, Panitia Pentabisan dan Peresmian serta seluruh warga Jemaat GPM OSF dan masyarakat Danar Ifak yang berkesempatan hadir. Jika diminta kata yang paling tepat untuk suasana hari ini, maka yang dapat kami katakan adalah bersyukur. Jika dilihat dari bahasa tubuh kami untuk suasana hari ini,
maka terlihatlah tubuh gemetar dalam tarikan napas kelegaan. Jika ditanya kenapa kami tentang waktu yang telah dilalui, maka kami menjawabnya dengan lantang, segala sesuatu ada waktunya dan inilah waktu Tuhan. Kondisi hari ini berbeda dengan kondisi pada Kamis 14 Mei 2007 dalam pergumulan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja baru yang dilakukan oleh Ketua Badan Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kekecil, almarhum Pendeta Emeritus T.Y. Arlele. Pekerjaan pembangunan dimulai bersama Pendeta M.L. Tamela, kemudian dilanjutkan oleh Pendeta Yosua Tumlawar, dan atas perkenan Tuhan, Pendeta Yeni Patinama Sengyanan menyelesaikannya. Inilah spirit dalam bekerja dan melayani sebagaimana terdapat dalam pertama Korintus 3 ayat 6. Jika waktu boleh berulang dan kami diajak untuk merenung sejenak, hari kemarin kata yang kami miliki adalah mampukah? Bahasa tubuh yang diperlihatkan adalah keengganan. Waktu yang dibutuhkan pasti sulit dan tidak mungkin. Namun hari ini dengan muka tertunduk, mata yang berkaca-kaca menahan air mata yang nyaris jatuh, tubuh yang ingin menari-nari, kami mengajak semua kita untuk menatap realitas hari ini, bahwa kami tidak sendiri dalam pergumulan ini. Tuhan yang punya pekerjaan ini telah membuktikan bahwa Dia ada, Dia bekerja, Dia memulai, dan Dia yang menyelesaikannya. Tuhan tidak kurang cara dan tidak kurang orang untuk dipakainya untuk mewujudkan rancangan indahnya dengan jemaat OSEB dan menjadi realitas pergumulan 16 tahun 28 hari tepat hari ini pembangunan rumah doa ini. Izinkan kami mewakili teman-teman panitia melaporkan pergumulan panjang pembangunan gedung gereja baru dalam kerangka laporan sebagai berikut: A. Pendahuluan, B. Dasar pelaksanaan, C. Maksud dan tujuan, D. Pembiayaan, E. Pelaksanaan dan penanggung jawab, F. Penutup. B. Dasar pelaksanaan. Pekerjaan pembangunan gedung gereja baru Jemaat OSEB didasarkan pada 1. Tata Gereja Gereja Persekutuan Maluku bab 4 pasal 8. 2. Peraturan pokok tentang jemaat bab 3 pasal 6. Keputusan persidangan ke-23 Jemaat GPM OSEB tahun 2007 nomor 05/KKK Yos /02 2007 tentang rekomendasi. 4. Keputusan Majelis Jemaat GPM OSEB nomor 02/KKK Jos /2/2007 tentang pembentukan panitia pembangunan gedung gereja baru Jemaat GPM OSEB. C. Maksud dan tujuan. 1. Pembangunan gedung gereja baru dibangun atas komitmen bersama selaku umat pilihan Tuhan untuk memiliki sebuah gedung gereja yang representatif, dibalut dengan tekad, dikemas dalam semangat yang membara, dan diramu dalam seluruh kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, dengan iman yang kokoh bahwa Tuhan yang memulai melalui majelis jemaat dan surat keputusan panitia pembangunan dan menghadirkan orang-orang yang luar biasa sebagai panitia. Maka kami mengimani sungguh bahwa jikalau Tuhan sudah membuka pintu, tak seorang pun dapat menutupnya. Dan jika Tuhan sudah menutup pintu, tak seorang pun dapat membukanya. Dan kami mengalami keajaiban melalui seluruh gumul pembangunan gedung gereja baru sebagai tempat kebaktian dan pembinaan spiritual umat, warga gereja Persekutuan Maluku dan warga bangsa. 2. Menggantikan tempat kebaktian sementara gereja yang tidak lagi mampu menampung umat dalam kebaktian. D. Pembiayaan. Jujur kami katakan bahwa pembangunan rumah Tuhan gedung gereja baru ini membutuhkan dana yang sangat banyak.
Dan jika itu kami lihat dalam kekuatan kami sebagai manusia, adalah segala sesuatu itu tidak mungkin. Namun jika hari ini kita boleh tiba di penghujung gumulan bersama dengan berdirinya gedung gereja ini, dalam kebanggaan kami mau bilang, Tuhan kita tidak pernah kurang cara dan tidak pernah kurang orang untuk dipakai sebagai alat untuk menyelesaikan apa yang telah Dia mulai bersama dengan kita. Ruang dan waktu 16 tahun 28 hari. Mungkin bagi kita lama. Tetapi realitas menghadapkan bahwa Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu dalam mengenggapi janjinya. Pembiayaan yang besar ini dapat ditanggulangi bukan saja oleh kami anak-anak jemaat ini, tetapi juga uluran tangan kasih tenaga yang luar biasa dari bahu saudara Muslim dan Katolik. Bahkan jemaat-jemaat sekitar yang turut meletakkan tanda-tanda sejarah melalui bangunan gedung gereja ini. Tidak lupa juga uluran bantuan dari 1. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Pemerintah Provinsi Maluku sebagai bentuk panggilan kemitraan gereja dan pemerintah. 2. Iuran wajib guru pegawai wira swasta pensiunan asal OSEP. 3. Tanggungan keluarga jemaat GPM OSEP. 4. Usaha panitia dan donatur lainnya. 5. Swadaya anak-anak OSEP yang berada di perantauan. Timika, Bentuni, Ambon, Fafak, Jakarta. Dengan demikian, total dana pembangunan gedung gereja baru sebesar 4.760 juta rupiah. Pelaksanaan dan penanggung jawab. Pergumulan panjang pembangunan ini mengalami pasang surut, pergantian ketua panitia, bahkan juga restrukturisasi kepanitiaan, dan itu bagi kami adalah dinamika. Dan hari ini semua kita segenap anak jemaat telah menorehkan sejarah baru melalui proses pembangunan ini, bahwa pada titik tertentu kami bisa berkata dalam kebanggaan iman, kami bisa. Tetapi pada titik yang membuat kami terpuruk, seolah tidak ada jalan, maka kami mengatakan kami tidak bisa. Dan sejarah hari ini, iman semua kami panitia maupun jemaat, semua kita berteriak, Tuhan ada, Tuhanku hidup. Dengan menghadirkan sebuah gedung gereja yang megah dengan berukuran 15 kali 30 meter bujur sangkar, sebagai wujud harapan dan kerinduan umat di jemaat GPM OSEP yang terdiri dari 4 unit dan 2 sektor. Persidangan jemaat GPM OSEP tahun 2007 dan surat keputusan Majelis Jemaat GPM OSEP ditetapkan panitia pembangunan gedung gereja baru dan ketua panitia almarhum Bapak Lopianus Ngabalin AMPD. Dan peletakan batu pertama gedung gereja baru dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2007. Pada tahun 2014 terjadi perubahan struktur kepanitiaan yang ditetapkan dan surat keputusan Majelis Jemaat GPM OSEP nomor 02/SK/KKK JO/E.1/2014 dengan menetapkan Bapak Dr. Ranus Yoksen Renyan sebagai ketua panitia, dibantu sejumlah panitia inti, seksi-seksi dan anggota. Kami yakin sungguh panitia hanyalah alat yang dipakai Tuhan Yesus selaku kepala gereja untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan telah memberkati umatnya sehingga walaupun umat tertatih, jatuh bangun, tidak pernah berkekurangan dalam waktu yang cukup panjang, menguras tenaga dan waktu, membagi rezeki dan berkatnya untuk pembangunan gedung gereja baru. Tuhan juga telah menggerakkan hati hamba-hambanya, mengulurkan tangan membantu jemaat GPM OSEP menyelesaikan pembangunan sehingga pada hari ini, Minggu 11 Juni 2023, tepat 16 tahun 28 hari, gedung gereja baru ditabiskan dan diresmikan. Dalam perjalanan panjang pembangunan gedung gereja baru, banyak suka duka yang dialami, di mana perjalanan membangun beberapa anggota panitia termasuk ketua seksi pembangunan almarhum Bapak Derek Leclet dipanggil pulang ke pangkuan Allah Bapa di surga.
penutup. Jika dimungkinkan waktu ini berputar kembali untuk kami, ada di tanggal 14 Mei 2007, maka di hari ini dan di hari itu mestinya menjadi hari yang membuat kami bangga sebagai anak-anak negeri. Karena Tuhan percaya kami mampu, maka Dia, kepala gereja itu, menunjuk orang yang tepat walau punya banyak kekurangan. Dan 16 tahun 28 hari adalah waktu yang tepat, dan Dia yang punya kehidupan ini tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk mewujudkan kehendaknya. Pekerjaan fisik pembangunan telah berakhir di saat ini, dan untuk itu membuat kami bangga dalam luapan bersyukur dipakai Tuhan. Tetapi tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan memelihara bangunan ini menjadi tanggung jawab kita anak-anak negeri dan jemaat ini, baik yang ada di sini maupun yang ada di tanah rantau. Pergumulan ini melibatkan banyak pihak. Haturan terima kasih kami berikan kepada 1. MPH Sinode GPM, MPK Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual, PHMJ Jemaat GPM OSEB atas dukungan arahan serta topangan doa yang diberikan selama proses pembangunan gedung gereja baru OSEB. 2. Pemerintah Provinsi Maluku atas dukungan dana. 3. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara atas dukungan dana dan arahan selama ini. 4. Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. 5. Bapak Dr. Anus Muhammad Tahir Hanubun sebagai anak negeri El Yalmaw ini, Tuul Tafol, yang dalam kepemimpinannya sebagai orang nomor 1 di negeri ini tak lelah-lelah mengarahkan, menopang, bahkan memprioritaskan pembangunan ini sehingga bisa ditabiskan hari ini. 6. Keluarga Bapak Elegios Yamko di Timika bersama semua keluarga besar Letlet dan Pertalian, salam saran Protestan Katolik Islam yang tergabung dalam komunitas anak cucu Letlet, bersama beberapa pegawai negeri wira swasta pensiunan yang telah menghadirkan lonceng gereja baru dari negeri Belanda. 7. Bapak Benhar Ubro bersama keluarga di Belanda yang membantu kami demi lancarnya komunikasi kami dan pihak perusahaan yang mencetak lonceng di Nederland. Bapak Altola Betubun dan Onela Betubun di Jakarta yang membantu menerima dan mengurus lonceng gereja di Jakarta hingga tiba di Tual tanggal 20 Maret 2022. 8. Bapak Ibu mantan Ketua Majelis Jemaat GPM OSEB yang berkesempatan hadir pada saat ini. 9. Bapak Ibu mantan Vikaris Jemaat GPM OSEB. 10. Bapak Lambert CHR Ngabali yang melanjutkan tugas selaku Kepala Tukang Gereja. Bapak Atus yang lain tukang besi. Bapak Semi Warbal, Bapak Otus Obut Warbal, Bapak Sendi Warbal yang menyelesaikan pekerjaan menara lonceng dan halaman gereja. 11. Keluarga almarhum Bapak Lupianus Ngabalin atas dedikasi dan pengabdian almarhum selama menjadi panitia pembangunan kurang lebih 5 tahun lamanya. 12. Keluarga almarhum Bapak Derek Letlet atas tugas yang diemban almarhum selaku bas pembangunan gedung gereja baru. 13. Pejabat Ohoi Lumafar Ohitum Tanate Sare Ufmar bersama dengan warga. Ketua Majelis Jemaat GPM Ohera dan Matuair bersama warga jemaat. Bapak Jack Olafubun dan Bapak Mateus Ohera sebagai arsitek. Bapak Ibu donatur yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan permohonan maaf dan terima kasih atas seluruh dukungan yang diberikan baik moral maupun material. Teriring doa yang Maha Kuasa senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian dalam pekerjaan, pengabdian, dan usaha setiap waktu. ASN dan wira swasta pensiunan, warga jemaat GPM yang berada di tanah rantau, terkhusus kerukunan keluarga El Yalmaw di Timika, Bentuni, Ambon, Kaimana, Jakarta sebagai penopang utama dalam pembangunan gedung gereja baru. Dengan penuh kasih kami mengundang 1. Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode GPM untuk memberikan arahannya. 2. Bapak Bupati Maluku Tenggara untuk memberikan sambutan. Hari ini kami anak-anak negeri dan jemaat telah melukiskan sejarah baru dan dengan bangga kami persembahkan bangunan gedung gereja baru kepada Sang Kepala Gereja.
melalui Majelis Pekerja Harian Sinode GPM untuk dipergunakan sebagai rumah bersekutu, rumah doa, rumah gumul, rumah yang dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita, rumah tempat mengalirkan berkat Tuhan kepada anak-anak negeri dan jemaat di sini maupun di mana saja. Akhirnya, dari tempat ini kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak jika selama pembangunan ada yang kami lakukan tidak berkenan. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ingatlah moto kita, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Shalom. OSF 11 Juni 2023. Panitia Pembangunan, Sekretaris Albertina Letlet, Ketua Yoksen Renyan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan prasasti oleh Ketua MPH Sinode GPM Bapak Pendeta Elifas Tomix Mas Petela MSI dan Bupati Maluku Tenggara Bapak Muhammad Tahir Hanubun. Disilakan. Berita acara serah terima Gedung Gereja Baru Jemaat GPM Ohoisep. Di hadapan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan, Kepala Gereja, Pemberi hidup dan Juru Selamat dunia. Pada hari ini, Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Joksen Renyan, jabatan Ketua Panitia Pembangunan Gereja Baru, bertindak atas nama panitia. Selanjutnya dalam naskah ini disebut pihak pertama. 2. Pendeta E.T. Mas Paitela, jabatan Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, bertindak atas nama Gereja Protestan Maluku. Selanjutnya dalam naskah ini disebut pihak kedua. Pasal 1, bahwa pihak pertama dengan ini menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima dari pihak pertama gedung gereja yang baru dengan ukuran 30 kali 15 meter bujur sangkar atau 450 meter bujur sangkar. Bangunan ini dibangun di atas tanah seluas 2.500 meter bujur sangkar yang terletak di Ohoi, Ohoisep, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan. Pasal 2, bahwa dengan penyerahan ini, pihak kedua berhak memiliki dan menggunakan gedung gereja tersebut bagi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan kesaksian Gereja Protestan Maluku di Jemaat GPM Ohoisep dan klasis GPM Pulau-Pulau Kekecilan Kota Tual, dan untuk kepentingan pelayanan Gereja Protestan Maluku secara menyeluruh. Pasal 3. Demikian berita acara serah terima ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan pihak manapun, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh para saksi sebagaimana tersebut dalam naskah ini. Dibuat di Ohoisep pada tanggal 11 Juni 2023. Pihak pertama yang bertanda tangan di atas meterai J. Renyan. Pihak kedua Pendeta E.T. Mas Paitela. Saksi-saksi: 1. Abdul Razak Letlet, pejabat Kepala Ohoi Ohoisep. 2. Christopher Ngabalin, Ketua BSO.
anggota jemaat. Selubung nama gereja yang ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Ketua MPH Sinode GPM Bupati Maluku Tenggara, Majelis Pekerja Klasis Ketua Peresmian. Disilakan untuk mencari tombol meja tombol sirene. Pengguntingan pita oleh Ibu Pendeta Desemberia Aipasha Mais Paitela
dan didampingi oleh Ibu Eva Halia Hanubun. Kepada Ibu disilakan. Selanjutnya, penyerahan kunci dari Kepala Tukang Bapak Lambert Christian Ngabalin dan didampingi oleh anak sulung dari Bapak Deret Letket kepada Majelis Pekerja Harian Gereja Protestan Maluku. Atas tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, hari ini Minggu tanggal 11 Juni 2023, kami selaku Kepala Tukang mewakili seluruh teman-teman tukang dan tenaga kerja yang bekerja selama 16 tahun 28 hari, saya menyerahkan kunci gedung gereja Egoemi Jemaat GPM Oiset kepada Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara jemaat, selaku hamba Yesus Kristus, saya menerima kunci gedung gereja Egoemi Jemaat GPM Oiset dan melayangkan pembukaan pintu gedung gereja ini di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari masuk ke rumah Tuhan. Segala perkara akan kita bawa kepadanya dalam rumah yang dikuduskannya ini.